Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pada tayangan video kali ini, Majelis Zikir Tawasau, Mazikta, akan menjadikan pengajaran tentang siapakah Imam Mahdi itu. Semoga pengajaran ini dapat memberikan manfaat untuk Anda. Saudaraku, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Adakah Allah memerintahkan hal demikian tidak disambut dengan penuh keimanan dan keyakinan, selain dianggap tidak begitu penting? Bahwa Dia Allah sangat menghendaki agar kaum mukmin berpegangan pada tali Allah, yang dengan begitu tercipta kekuatan yang saling mengikat. Adalah Allah yang dapat berbuat mengikat hubungan di antara hamba-hambanya. Sinyal terjadinya terpecah belah, cerai-berai di antara umat Islam telah dapat disaksikan dalam kehidupan. Satu sisi berpegangan pada hukum-hukum Allah, tapi di sisi lain masing-masing saling berbeda pendapat dalam menyikapinya. Adakah Islam melarang perbedaan pendapat? Saudaraku, permasalahannya bukan boleh dan tidak boleh berbeda pendapat, melainkan telah ditetapkan oleh Allah agar apabila terjadi berlainan pendapat tentang sesuatu, hendaknya dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara tegas Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ul amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Anda pasti akan bingung jika segala perselisihan diserahkan kepada Allah dan Rasulnya, sedangkan Anda belum dapat berhubungan dengan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Boleh jadi Anda akan segera menafsirkan. Tentu saja yang dimaksud adalah agar dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi saya akan bertanya, adakah perselisihan itu terjadi justru karena perbedaan menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah? Perselisihan ini akan terus meruncing jika tidak segera menyadari butuhnya lahir seorang imam atau pemimpin kaum mukmin yang dapat menunjuki Al-Mahdi yang telah ditetapkan oleh Allah karena keridhaannya. Dalam Al-Quran, seorang imam atau pemimpin orang-orang yang beriman yang dapat menunjuki Al-Mahdi pastilah karena ketakwaannya. Dengan tegas, Allah menerangkan bahwa orang bertakwa adalah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Baqarah ayat 5. Kepadanya lah Allah sungguhnya hendak menunjuk agar kaum mukmin bertanya, bertaklid. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, sudahkah kaum mukmin menyadari akan kehendak Allah sebagaimana yang dapat dibaca di dalam kitabnya? Siapakah
Dan di manakah seorang imam kini telah hadir di tengah kehidupan umat Islam yang saling berselisih. Sekiranya Anda dapat menyimak ayat Allah berikut ini, maka perintah untuk mencari seorang imam yang dapat menunjuki kepada jalan yang diridhoi Allah masih belum dijalankan oleh kebanyakan kaum mukmin. Inilah ayat ini maksud. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 35. Akankah berwasilah masih juga diperdebatkan? Nyatanya ada juga yang masih memperdebatkan. Selanjutnya bagaimana dengan ayat ini? Wa ma arsalna qablaka illa rijala nuhi ilaihim fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada ahli zikir, orang yang diberi keluasan ilmu oleh Allah, jika kamu tiada mengetahui. Quran Surat Al-Anbiya ayat 7. Adakah sebutan untuk seorang ahli zikir masih juga diperdebatkan? Ya, nyatanya masih juga diperselisihkan. Para seorang ahli zikir telah menempati kedudukan sebagai ulul albab, orang yang berakal. Selain selalu berzikir di waktu berdiri, duduk, dan berbaring, dia juga suka bertafakur, bertasbih, dan berlindung kepada Allah. Kepadanya Allah telah menganugerahkan al-hikmah, yang dengannya dia telah memperoleh karunia yang banyak. Berikut ini kami sajikan berturut-turut ayat yang menerangkan tentang kedudukan dan keutamaan seorang ahli zikir yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai seorang imam mahdi, memimpin kaum mukmin yang dapat menunjuki karena keistiqomahannya dalam berzikir, bertafakur, bertasbih, dan berlindung kepada Allah. Sedemikian hingga dia mendapati anugerah al-hikmah. Pertama, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Kedua, pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 269, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab." Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Sampai di sini saya akan bertanya kembali, haruskah setiap orang beriman memilih seorang imam yang dapat menunjuki ke jalan yang diridhoi oleh Allah dengan caranya sendiri tanpa petunjuk dari Allah? Jika Al-Quran telah menunjuk atas satu kepastian akan hadirnya seorang imam, maka patutkah bertanya kepada seseorang yang tidak diberi petunjuk? Siapakah yang dapat dijadikan rujukan, referensi untuk memimpin kepada jalan yang diridhoi Allah kalau bukan orang bertakwa? Maka benarlah perkataan Allah, "Wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Artinya akan terasa sulit bagi orang-orang yang tidak berakal untuk menyadari dan menangkap pemahaman apa yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dalam keadaan seperti itu,
Maka caranya mereka memilih ayat-ayat Allah lebih cenderung untuk menimbulkan fitnah. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah pada Quran surat Ali Imran ayat 7. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. Dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya, melainkan orang-orang yang berakal. Demikian saudaraku, sampai jumpa pada tayangan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.